Bayangkan sebuah rahasia yang lahir dari derasnya hujan, sebuah kesalahan yang tak disengaja, dan sebuah rekaman tua yang siap menghancurkan hidup dua orang. Sore itu, langit di atas desa kecil tampak muram. Awan hitam menggantung rendah, menutupi cahaya matahari yang biasanya menerangi sawah dan perbukitan di kejauhan. Angin berhembus kencang, meniup dedaunan dan membuat pepohonan bergoyang liar. Hanya dalam hitungan menit, hujan pun turun deras, menghantam atap rumah, memercik ke jalan tanah, dan mengalir deras ke selokan sempit. Suara hujan seakan menelan semua bunyi lain, menciptakan irama monoton yang berat. Di tengah cuaca buruk itu, seorang pemuda melangkah cepat di jalan desa yang mulai tergenang air. Payung hitam sederhana di tangannya bergetar diterpa angin. Pemuda itu bernama Ardi, seorang guru muda berusia 25 tahun yang baru 2 minggu pindah ke desa tersebut. Wajahnya tampan dengan sorot mata yang lembut, namun sikapnya cenderung pemalu. Sejak kedatangannya, warga desa sudah mengenalnya sebagai guru baru, tapi Ardi sendiri masih merasa asing dengan lingkungan barunya. Hari itu, sebenarnya ia hanya ingin mengurus hal sederhana. Dompetnya sempat hilang saat perjalanan dari kota, dan bersama dompet itu, KTP-nya ikut lenyap. Maka, ia memutuskan datang ke balai desa untuk membuat laporan resmi. Sungguh ia tidak menyangka, langkah kecil itu akan membawanya pada sesuatu yang jauh lebih besar. Balai desa terletak di ujung jalan utama, sebuah bangunan kayu dengan dinding bercat putih yang mulai memudar. Di terasnya, beberapa kursi bambu tersusun, tapi kosong karena tak ada warga yang berani keluar di tengah hujan deras. Saat Ardi menaiki tangga kecil menuju pintu, ia bisa mendengar suara hujan menghantam atap seng dengan keras, membuat suasana semakin sunyi dan menekan. Pintu kayu itu berderit ketika ia dorong perlahan. Aroma kayu lembab dan kertas tua langsung menyeruak. Ruangan itu diterangi lampu kuning redup, menimbulkan bayangan samar di sudut-sudutnya. Ardi melangkah masuk dengan hati-hati, menutup payungnya yang basah. Saat matanya menyesuaikan dengan cahaya di dalam, ia melihat sosok yang duduk di balik meja besar di tengah ruangan. Seorang perempuan paruh baya sedang sibuk menulis sesuatu di atas tumpukan berkas. Rambutnya tersanggul rapi, beberapa helai uban menyelip di antara warna hitam pekat. Wajahnya menunjukkan kematangan, dengan garis-garis halus yang justru menambah wibawa. Jalah Mama Windy, kepala desa yang sangat dihormati warga. Usianya memang sudah 56 tahun, namun sorot matanya masih hidup, senyumannya berkarisma, dan caranya duduk menunjukkan bahwa dialah pemimpin di ruangan itu. Ardi sempat terdiam sejenak. Warga sering bercerita bahwa Mama Windy adalah sosok pemimpin yang tegas sekaligus hangat, tapi ia tidak menyangka pesonanya akan sedemikian kuat ketika dilihat langsung. Ada aura yang membuat orang segan, tapi sekaligus nyaman. Campuran antara kewibawaan dan kelembutan, sesuatu yang jarang ia temui sebelumnya. Mama Windy mengangkat wajahnya dari berkas, lalu menatap Ardi. Senyum tipis menghiasi bibirnya. Suaranya terdengar jelas meski hujan begitu bising. Oh, sore. Kamu ini guru baru, ya? Ardi, kalau tidak salah. Ardi agak terkejut, namanya sudah dikenal. Ia buru-buru menunduk sedikit, berusaha sopan. Iya, Bu. Nama saya Ardi. Saya kehilangan KTP. Saya ingin melapor. Mama Windy mengangguk pelan, meletakkan bolpennya, lalu menatap Ardi lebih lama seakan sedang menilai. Tatapannya tajam namun tidak mengintimidasi, melainkan membuat Ardi merasa sedang dibaca habis-habisan. Hujan di luar semakin deras, menambah kesan bahwa ruangan itu terpisah dari dunia luar. Dan disitulah awalnya. Sebuah pertemuan sederhana antara seorang guru muda pemalu dan seorang kepala desa berwibawa. Tidak ada yang tahu, pertemuan itu hanyalah gerbang menuju rahasia besar yang kelak akan menjadi beban keduanya. Suasana balai desa sore itu terasa hening, hanya suara hujan deras di luar yang sesekali disusul gelegar petir. Lampu kuning yang redup membuat ruangan terasa lebih intim, seperti dunia di luar sana telah lenyap dan hanya tersisa 2 orang di dalamnya. Ardi masih duduk dengan tubuh agak kaku, kedua tangannya saling menggenggam di pangkuan. Ia berusaha tenang, tapi matanya tak bisa berhenti memperhatikan sosok perempuan di hadapannya. Mama Windy meletakkan berkas-berkas ke samping, lalu menyandarkan tubuhnya di kursi. Dari dekat, Ardi bisa melihat bagaimana perempuan itu menjaga penampilannya. Sanggulnya rapi,
Wajahnya dipoles tipis dengan bedak, dan batik yang dipakainya masih tampak elegan meski sudah sedikit kusut karena udara lembab. Ada sesuatu yang berbeda dari dirinya, campuran antara kewibawaan seorang pemimpin dan kelembutan seorang ibu, tapi dengan bumbu genit yang samar-samar terasa. Jadi, kamu kehilangan KTP di perjalanan? Tanya Mama Windy sambil menatap lekat ke arah Ardi. Iya, Bu. Mungkin jatuh di jalan. Saya sudah coba cari, tapi tidak ketemu, jawab Ardi pelan. Mama Windy mengangguk, lalu tersenyum tipis. Hati-hati, Mas Guru. Kalau KTP jatuh ke tangan yang salah, bisa repot urusannya. Kamu masih baru di desa ini, kan? Jangan sampai masalah kecil malah jadi besar. Nada suaranya tenang, tapi matanya berkilat seakan ada sesuatu yang lain dalam tatapannya. Ardi merasa dadanya berdebar, meski ia tidak tahu kenapa. Ia mencoba mengalihkan pandangan ke meja, ketumpukan kertas yang berantakan, namun setiap kali matanya kembali bertemu dengan Mama Windy, ia seperti tertangkap oleh sebuah pesona yang tak bisa dijelaskan. Mama Windy lalu tertawa kecil, suara tawanya terdengar hangat. Kamu ini masih muda sekali, ya? Berapa? 25? Iya, Bu, jawab Ardi dengan senyum malu. Masih segar, wajahmu bersih, ganteng pula. Anak-anak di sekolah pasti senang punya guru seperti kamu. Ucapan itu membuat wajah Ardi memerah. Ia tertawa kecil, mencoba meredakan ketegangan. Ah, Ibu terlalu berlebihan. Saya guru biasa saja. Mama Windy mencondongkan tubuh sedikit ke depan, dagunya ditopang oleh tangan kanannya. Tatapannya tajam, senyumnya nakal. Biasa? Menurut saya, kamu ini lebih dari biasa. Ardi tercekat. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Suasana hening sesaat, hanya suara hujan yang terus jatuh deras. Sejak saat itu, Ardi mulai sadar, percakapan mereka tidak lagi sekadar urusan administrasi. Ada sesuatu yang lain di balik senyuman Mama Windy, sesuatu yang perlahan mulai membuatnya goyah. Hujan di luar semakin deras, menimbulkan suara berisik yang memantul di atap seng balai desa. Sesekali petir menyambar, membuat cahaya putih singkat menerangi ruangan. Ardi duduk sedikit lebih rileks dibanding sebelumnya, tapi hatinya masih berdebar. Ia tidak tahu kenapa, tapi suasana dengan Mama Windy terasa berbeda dari pertemuan formal biasa. Mama Windy merapikan letak kertas di mejanya, lalu bersandar sambil menghela napas panjang. Kamu baru berapa lama di sini, Ardi? Tanyanya. 2 minggu, Bu, jawab Ardi. Masih banyak yang harus dipelajari. Warga sini ramah-ramah, cuma saya memang belum terlalu kenal semuanya. Wajar. Desa ini kecil, tapi penuh cerita. Kalau kamu mau betah, kuncinya gampang. Jangan terlalu menutup diri. Ardi mengangguk, lalu tersenyum. Iya, Bu. Saya memang orangnya agak pemalu. Mama Windy mengamati wajah Ardi dengan seksama, lalu tersenyum lebar. Pemalu, tapi manis. Aduh, kalau semua guru muda seperti kamu, bisa kacau ini. Ibu-ibu muda pasti berlomba-lomba menitipkan anak mereka di sekolah. Ardi terbatuk kecil, merasa wajahnya panas. Ibu bisa saja. Saya benar-benar tidak seperti itu. Jangan merendah, Mas Guru. Mama Windy mencondongkan tubuh ke depan, tatapannya dalam. Tahu tidak, wajahmu itu punya pesona. Saya yakin bukan hanya murid yang akan suka padamu, tapi juga para orang tuanya. Kalimat itu terdengar seperti candaan, tapi nada suaranya terlalu serius untuk diabaikan. Ardi tersenyum kikuk, berusaha menutupi rasa canggungnya. Namun dalam hati, ia bisa merasakan sesuatu bergetar. Ada daya tarik yang perlahan muncul, meski ia tahu batasan yang seharusnya ia jaga. Untuk mengalihkan perhatian, Ardi bertanya, Ibu sendiri sudah berapa lama jadi kepala desa? Mama Windy tersenyum, matanya berbinar. Sudah hampir 2 periode. Orang-orang bilang saya galak, tapi sebenarnya saya ini orangnya lembut. Kalau galak, tidak ada yang berani dekat-dekat dengan saya, betul? Ardi ikut tertawa kecil. Saya rasa ibu justru sangat ramah. Ramah, ya? Mama Windy meliriknya, senyum genit tersungging di bibirnya. Kalau saya ramah sama kamu, kira-kira kamu bakal salah paham tidak? Pertanyaan itu membuat dada Ardi berdegup lebih kencang. Ia berusaha tetap menjaga sopan santun,
tapi bibirnya bergerak hampir tanpa sadar. Saya pikir, tidak, Bu. Saya justru senang bisa merasa diterima. Mama Windy menyandarkan tubuhnya lagi ke kursi, kali ini dengan ekspresi puas. Ia tertawa lembut, lalu berkata pelan, hati-hati, Ardi. Kadang ramah bisa berbahaya. Bisa-bisa bikin orang jadi salah menafsirkan. Di antara suara hujan yang semakin deras, percakapan mereka terasa seperti tarian halus. Tidak ada yang benar-benar frontal, tapi setiap kata yang terlontar membawa makna tersembunyi. Ardi merasa dirinya terseret arus godaan yang samar dan semakin sulit untuk membedakan mana candaan, mana kesungguhan. Hujan tak kunjung reda. Justru makin lama makin deras, seperti mengguyur seluruh desa tanpa ampun. Suara derasnya air menutupi hampir semua bunyi lain, seolah dunia hanya tersisa dentuman hujan dan dua orang di dalam ruangan. Ardi menoleh ke arah jendela. Tirai tipis berayun pelan, sebagian basah terkena tempias. Wah, deras sekali, Bu. Sepertinya saya tidak bisa pulang dulu, katanya setengah bercanda. Mama Windy meliriknya sambil menyunggingkan senyum nakal. Kalau begitu kamu terjebak di sini bersama saya. Bukan masalah besar, kan? Ardi tertawa kecil, mencoba menutupi degup jantungnya yang semakin kencang. Tentu saja tidak, Bu. Tiba-tiba suara plok, plok, plok terdengar di meja. Ardi menoleh dan melihat tetesan air jatuh dari langit-langit. Hanya sekejap, tetesan itu berubah menjadi aliran kecil yang jatuh tepat di depan Mama Windy. Ya ampun, atap ini, gerutu Mama Windy sambil bangkit berdiri. Namun sebelum sempat ia menghindar, satu tetesan besar jatuh tepat di kepalanya, disusul guyuran kecil yang membuat pundaknya basah. Astaga! Serunya kaget, setengah tertawa. Ardi refleks bangkit. Bu, hati-hati. Mari saya bantu. Ia segera menarik kursi menjauh dari titik bocoran. Tapi karena derasnya hujan di luar, bocoran semakin banyak, menetes di beberapa titik. Mama Windy yang tadi hanya basah sedikit kini benar-benar kebasahan di bagian bahu dan lengan. Sepertinya saya jadi seperti ayam kehujanan, ujar Mama Windy sambil mengibaskan kain batiknya. Suaranya terdengar kesal, tapi wajahnya tetap dihiasi senyum tipis. Padahal ini kantor kepala desa, masa atapnya begini? Ardi merasa bersalah meski bukan salahnya. Ia melepas jaket tipis yang dipakainya lalu mengulurkannya. Bu, pakai ini dulu, supaya tidak terlalu kedinginan. Mama Windy menatap jaket itu, lalu menatap Ardi. Senyumannya kembali mengembang, kali ini lebih lembut. Terima kasih, Mas Guru. Kamu perhatian juga, ya? Ia menerima jaket itu dan mengenakannya, meski kain batik yang basah membuat jaket ikut lembab. Ardi bisa mencium samar aroma parfum Mama Windy yang bercampur dengan bau hujan. Aroma itu terasa anehnya hangat, membuat suasana semakin intim. Namun masalah belum selesai. Air terus menetes deras. Kalau begini, bisa banjir kecil di dalam ruangan, kata Ardi sambil melirik ke lantai yang mulai becek. Ia mencari ember atau wadah apapun yang bisa menampung air. Setelah beberapa saat, ia menemukan ember tua di pojokan dan segera meletakkannya di bawah titik bocor. Mama Windy menghela napas lega, meski bajunya masih basah menempel di tubuh. Untung kamu ada di sini. Kalau tidak, bisa repot saya sendirian. Ardi tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Bu. Saya senang bisa membantu. Seketika, kilat menyambar di luar, membuat ruangan terang sesaat. Ardi menoleh, dan tanpa sengaja melihat Mama Windy tengah merapikan rambutnya yang basah, tangannya mengusap leher dan pundaknya. Gerakan sederhana itu, entah kenapa, membuat jantung Ardi berdebar lebih kencang. Ia buru-buru mengalihkan pandangan, namun perasaan aneh itu tak bisa diabaikan. Seperti ada magnet yang menariknya lebih dekat, meski ia tahu harus menjaga jarak. Hujan deras di luar seakan menjadi saksi, menciptakan ruang pribadi yang tak seorang pun bisa ganggu. Suara hujan semakin menenggelamkan suasana, seakan seluruh dunia hanya menyisakan mereka berdua di dalam kantor kepala desa yang redup. Air masih menetes dari langit-langit, membuat ember di pojok ruangan perlahan penuh. Mama Windy berdiri sambil memeras ujung kain batiknya yang basah, air menetes ke lantai. Aduh, basah semua. Bisa masuk angin kalau begini, keluhnya sambil tersenyum tipis. Ardi,
yang sejak tadi berdiri di dekat meja, refleks meraih laci mencari sesuatu. Ia menemukan handuk kecil lusuh yang biasa dipakai untuk membersihkan meja. Meski tidak terlalu bersih, setidaknya bisa membantu. Ia mengibaskannya sebentar, lalu menghampiri. "Ibu, pakai ini dulu. Tidak terlalu besar, tapi lumayan untuk mengeringkan sedikit," kata Ardi dengan nada tulus. Mama Windy menatap handuk itu, lalu menatap wajah Ardi. Tatapannya hangat, seolah ada sesuatu yang bergetar di balik senyumannya. "Kamu perhatian sekali, Mas Guru," ucapnya pelan. Ia menerima handuk itu, tapi bukannya langsung dipakai, ia justru menempelkan ke wajahnya sambil tertawa kecil. Masih ada bau sabun cuci. Tapi lumayan." Ardi ikut tersenyum, meski ada rasa canggung yang sulit disembunyikan. Saat Mama Windy mengusap lehernya dengan handuk, Ardi melihat pundaknya yang basah, kain batik yang menempel erat dengan lekuk tubuhnya. Ia buru-buru menunduk, namun ketika ia sadar, Mama Windy sudah memperhatikannya. "Kamu kenapa, Ardi? Wajahmu merah sekali," tanya Mama Windy dengan nada menggoda. Ardi kaget, lalu cepat-cepat menjawab, "Tidak, Bu, hanya panas saja." Mama Windy mendekat selangkah, jaraknya kini begitu dekat hingga Ardi bisa mencium aroma tubuhnya yang bercampur wangi hujan. "Panas? Padahal udara dingin begini. Jangan-jangan karena saya?" Ardi tercekat. Ia ingin tertawa, ingin mengalihkan, tapi bibirnya keluh. Mama Windy menatapnya, matanya berkilau penuh rasa ingin tahu. Sejenak waktu terasa berhenti. Hanya suara hujan deras yang mengisi jeda itu. Ardi akhirnya memberanikan diri mengulurkan tangan. "Bu, biar saya bantu." Ia mengambil handuk itu perlahan, lalu mengusap pelan pundak Mama Windy yang basah. Gerakan itu sederhana, tapi cukup untuk membuat keduanya terdiam. Mama Windy tidak menolak. Ia hanya berdiri tenang, bahkan tersenyum samar. "Lembut sekali. Kamu benar-benar guru yang penuh perhatian," bisiknya. Ardi menelan ludah. Tangannya berhenti, tapi ia belum berani menarik handuk. Jarak mereka semakin dekat, mata mereka saling bertemu. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan, rasa canggung, rasa hangat, dan ketertarikan yang tidak bisa mereka sembunyikan lagi. Di tengah suara hujan yang semakin deras, sentuhan sederhana itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang perlahan menyeret mereka ke dalam arus yang tak lagi bisa dihentikan. Hujan di luar semakin menggila, menghantam atap seng dengan suara yang menenggelamkan segalanya. Kilat sesekali menyambar, cahayanya masuk melalui jendela kaca yang berembun. Kantor kepala desa kini terasa seperti dunia kecil yang terpisah dari desa, seolah hanya ada Ardi dan Mama Windy di dalamnya. Ardi masih berdiri dengan handuk di tangannya, sementara Mama Windy berdiri begitu dekat, matanya menatap tajam penuh arti. Ada keheningan yang menggantung di antara mereka, bukan keheningan canggung, melainkan keheningan yang syarat dengan ketertarikan. Mama Windy tersenyum samar, lalu berkata pelan, hampir seperti bisikan, "Ardi, kamu berbeda dari bayangan saya tentang seorang guru muda." Ardi menelan ludah, mencoba merespons. "Maksud ibu?" "Kamu pemalu, tapi juga berani. Tahu kapan harus sopan, tapi juga tahu kapan harus mendekat." Kalimat itu membuat dada Ardi semakin berdebar. Ia merasa seperti ditarik oleh magnet tak kasat mata. Perlahan, tanpa sadar, jaraknya semakin menyempit. Mama Windy tidak bergeser, justru berdiri tegak, seakan menunggu. Tangan Ardi yang masih memegang handuk kini bergerak pelan, mengusap rambut Mama Windy yang basah. Rambut yang tadi tersanggul rapi kini mulai berantakan karena air hujan. Mama Windy menutup mata sejenak, menikmati sentuhan itu. "Lembut sekali," gumamnya pelan. Ketika mata mereka kembali bertemu, waktu seolah berhenti. Ardi bisa merasakan degup jantungnya sendiri bergema di telinga. Mama Windy tersenyum, kali ini dengan kehangatan yang bercampur godaan. Lalu, dengan gerakan ringan namun penuh arti, ia menyentuh tangan Ardi yang masih menggenggam handuk. "Ardi," suaranya lembut, nyaris tak terdengar di tengah derasnya hujan. "Kamu tahu kan, ini berbahaya?" Ardi terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara bergetar, "Iya, tapi saya tidak bisa berpura-pura tidak merasakannya." Hanya kalimat itu yang dibutuhkan. Dalam sekejap, batas tipis yang sejak tadi mereka jaga runtuh. Mama Windy mendekat,
jarak di antara mereka lenyap, dan kehangatan tubuhnya menyelimuti Ardi. Suasana berubah. Ruangan kecil itu dipenuhi oleh rasa yang tak terbendung. Hujan di luar menjadi irama, petir menjadi kilatan cahaya yang sesekali menerangi wajah mereka. Sentuhan yang tadi hanya sekilas kini berubah menjadi pelukan, lalu lebih dari itu. Ardi yang awalnya kaku perlahan melebur, mengikuti alur yang dibawa Mama Windy. Ia merasakan wibawa sang kepala desa, tapi juga kelembutan seorang perempuan. Mama Windy, di sisi lain, merasakan kembali semangat muda yang selama ini hanya ia lihat dari jauh. Detik-detik itu terasa panjang, penuh dengan desahan hujan, kehangatan, dan gairah yang membuncah. Seakan tidak ada dunia lain selain mereka berdua. Namun, di sudut ruangan yang remang, sebuah benda tua diam-diam menyala. Lensa bulat dari kamera CCTV lawas, yang sudah lama terlupakan, menangkap setiap detail yang terjadi. Tanpa mereka sadari, momen paling rahasia mereka tidak sepenuhnya menjadi milik mereka. Hujan akhirnya mulai mereda. Suaranya tidak lagi menggedor atap seperti tadi, hanya tersisa gemericik yang jatuh dari pinggiran genteng. Udara di dalam ruangan masih lembab, bau tanah basah bercampur dengan aroma kayu tua dari bangunan balai desa. Ardi duduk di kursi, kepalanya menunduk, dadanya masih naik turun. Sementara Mama Windy berdiri membelakanginya, merapikan kembali kain batik yang kusut. Keheningan di antara mereka kali ini berbeda. Bukan lagi keheningan yang hangat, melainkan keheningan yang penuh beban. Mama Windy menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Ardi, apa yang barusan kita lakukan?" Ia berhenti, suaranya bergetar. "Itu tidak seharusnya terjadi." Ardi mendongak, menatapnya dengan wajah cemas. "Saya tahu, Bu. Tapi..." "Tidak ada tapi," potong Mama Windy tegas, meski nadanya terdengar rapuh. Ia berbalik, menatap Ardi dengan mata yang penuh dilema. "Saya ini kepala desa. Kamu guru muda yang baru saja menginjakkan kaki di sini. Kalau orang-orang tahu, habislah kita." Kata-kata itu menusuk hati Ardi. Ia tahu betul apa yang dimaksud. Reputasi Mama Windy selama ini begitu dihormati, dan dirinya, seorang guru pemula, baru saja memulai kehidupan di desa. Satu gosip saja bisa menghancurkan segalanya. Ardi menghela napas, lalu menunduk lagi. "Saya tidak menyesal, Bu. Tapi saya juga tidak ingin membuat hidup Ibu sulit." Mama Windy terdiam sejenak. Ia berjalan mendekat, lalu duduk di kursi seberang Ardi. Tatapannya lembut, tapi penuh kekhawatiran. "Dengar, Ardi. Kita harus sepakat. Apapun yang terjadi malam ini, cukup kita berdua saja yang tahu. Tidak ada satupun orang lain." Ardi mengangguk pelan. "Saya janji, Bu." Mama Windy tersenyum getir. "Bagus. Anggap saja ini kesalahan yang indah. Tapi tetap kesalahan." Mereka berdua tertawa kecil, tawa yang hambar, hanya untuk menutupi perasaan campur aduk yang berkecamuk di dalam dada. Di luar, hujan benar-benar reda, menyisakan langit malam yang gelap. Jam dinding berdetak pelan, mengingatkan bahwa waktu terus berjalan. Ardi akhirnya berdiri, meraih jaketnya yang masih lembab. "Saya pulang dulu, Bu. Terima kasih untuk segalanya." Mama Windy menatapnya, ada rindu sekaligus lega di matanya. "Hati-hati di jalan, Ardi." Mereka berpisah tanpa kata lain. Namun di balik janji untuk menyimpan rapat-rapat rahasia itu, keduanya tidak tahu bahwa janji itu sudah retak sejak awal. Di pojok ruangan, lampu kecil kamera CCTV yang nyaris tak terlihat masih menyala. Rekaman digitalnya tersimpan rapi, merekam setiap detik dari momen yang ingin mereka hapus dari ingatan. Malam semakin larut. Balai desa kini kosong, hanya ditemani cahaya lampu redup yang menyorot meja kayu tua dan berkas-berkas yang berserakan. Suasana begitu sepi, seakan apa yang baru saja terjadi di ruangan itu tidak pernah ada. Namun di sudut atas, kamera CCTV tua yang berdebu tetap menyala. Lensa kecilnya berkedip pelan, merekam setiap gerakan, setiap sentuhan, setiap bisikan yang seharusnya terkubur dalam rahasia. Suara hujan, tatapan mata, hingga momen yang tak terucapkan, semuanya tersimpan rapi dalam kotak hitam kecil yang tersambung ke mesin perekam di ruang penyimpanan. Beberapa hari kemudian, seorang staf desa yang bertugas membersihkan ruangan membuka lemari besi kecil tempat perangkat itu disimpan. Ia bermaksud mengecek karena listrik sempat padam. Tanpa curiga,
Ia menekan tombol play.